Shalom saudara, welcome to church. Senang sekali kita bisa beribadah kembali pada hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih dengan format ibadah online, saya percaya ini tidak akan mengurangi esensi dalam beribadah. Karena Allah itu omnipresent, Ia maha hadir dimanapun kita berada, di ruangan ini, bahkan di tempat saudara berada sekarang. Amin saudara. Dan sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita baca satu ayat yang diambil dari Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin saudara. Seperti tema kita pada bulan ini, yaitu bertindak dengan iman. Kita percaya pada bulan ini iman kita akan semakin diteguhkan kepada Tuhan. Walaupun berbagai macam persoalan yang kita hadapi, seberat apapun tantangan yang kita alami, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu menggandeng kita dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dan untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul, umat-Mu yang percaya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan, agar Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami berada Tuhan. Kiranya lawatan-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, bila kami datang dengan pergumulan, Engkau yang berikan kelegaan. Bila kami datang dengan beban persoalan, masalah yang banyak, kami berdoa, kami pulang dengan jawaban Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap dari kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Berikan salam kepada orang-orang di sekitar kita bila ada. Kita katakan hari Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Mari kita nyanyikan Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Sekali kita katakan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Oh, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin saudara. Mari kita nyanyikan dari awal. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia
Yesus sangat baik untuk kita semua. Kita yakin Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Saudara, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita berada. Mari kita teduh sejenak. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini, Tuhan. Oh, how
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, buka hati kami lebar-lebar Tuhan, agar firman yang Kau sampaikan Tuhan bisa menjadi benih yang subur, yang tertanam di dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah kita minggu depan akan tetap dilakukan secara online atau daring sampai ada info lebih lanjut dari pihak hotel ataupun dari pihak pengerja. Maka dari itu bagi jemaat Tuhan, dimohon untuk subscribe channel GPSI Jakarta dan jangan lupa di-share ke teman atau ke keluarga lainnya agar kita bisa sama-sama diberkati melalui ibadah-ibadah ini. Dan kita juga mau ikut serta dalam anjuran baru pemerintah yaitu New Normal. Dan bukan berarti ini menjadi melengahkan kita, justru kita harus lebih waspada lagi, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan kita percaya bersama-sama kita mampu melewati situasi yang mungkin sulit ini. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar.
Sekian pengumuman hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta R.A. Nainggolan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita hari ini, minggu ketiga pada bulan Juni. Setelah kita menaikkan pujian, memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa atas semua kasih setiamu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami ibadah secara online. Terima kasih buat waktu yang indah kau berikan bagi kami. Kami sudah memuji meninggikan Engkau lihat puji-pujian yang kami tahu Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian. Dan sekarang Engkau sudah menyediakan waktu yang indah bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi dan berkati kami semua yang mendengarkan maupun menyampaikan, sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, semuanya percaya berkata, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tema yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Kita pada bulan Juni ini sedang memasuki new normal. PSBB yang sudah mulai dilonggarkan dan wacana yang sudah saat ini terjadi yaitu kita sedang memasuki new normal. Maka tema firman Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan adalah menjalani new normal dengan iman. Mari kita baca firman Tuhan satu ayat berkenaan dengan tema ini yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut nats firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahwa Alkitab ini mengajarkan kita untuk berdoa bagi kota di mana kita tinggal dan berkata bahwa kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita. Nah, jika saat ini kita membicarakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, maka ini tidak akan terlepas dari apa yang sedang kita jalani. Saat ini apa yang sedang kita jalani adalah memasuki new normal atau normal baru dalam kehidupan kita. Yaitu menjalani hidup yang dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 saat ini. Artinya kita menjalani hidup sekarang ini bukan lagi seperti biasa atau sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, apa saja yang harus kita kerjakan dalam new normal ini, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, berkenaan dengan itu saudaraku, ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita lewat bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita bicara pandemi COVID-19, apa itu? Tentu itu adalah soal penyakit atau COVID-19 ini, coronavirus disease, penyakit virus corona 19 tahun 2019 yang ditemukan pada saat ini. Nah, apa yang pertama yang mau saya sampaikan, apa kata Alkitab tentang penyakit menular ini?
Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi ayat ini mengatakan supaya kita tidak perlu takut terhadap penyakit menular. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku. Apa yang perlu kita pelajari dari sini? COVID-19, Coronavirus Disease 19 itu adalah penyakit menular. Alkitab mengatakan supaya kita orang yang percaya terhadap Allah kita, supaya jangan takut. Artinya penyakit menular itu sejak dulu itu sudah ada. Makanya kalau sekarang ini banyak berita-berita tersebar di mana-mana termasuk di medsos, saudaraku, wah katanya lah ini ciptaan manusia dan sebagainya. Nggak usah terlalu peduli. Kalau kita mengikuti tahun 1918 sampai 20 itu, saudaraku, ketika flu Spanyol terjadi pada waktu itu, pandemi itu juga banyak sekali orang yang meninggal. Tapi sekarang setelah 100 tahun kemudian terjadi lagi penyakit menular yaitu COVID-19 ini, saudaraku. Alkitab mengatakan supaya kita jangan takut. Itulah sebabnya, saudaraku, bahwa kita sebagai orang yang percaya, Alkitab menjelaskan jangan takut. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa kita sebagai orang percaya adanya COVID-19 ini, ya kita nggak bisa tolak, memang ada. Tapi hal yang kita harus lakukan, Alkitab mengatakan jangan takut. Jadi menjalani new normal dengan iman sesuai dengan tema ini adalah adanya COVID-19 ini, saudaraku, kita tidak perlu takut. Mengapa saya mau katakan demikian? Karena sekarang ini banyak sekali orang menjadi parno. Istilah sekarang yang top, paranoid terhadap COVID-19. Sedikit pilek, sedikit demam, langsung jangan-jangan aku ini kena COVID-19. Itulah yang namanya paranoid, saudaraku. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa adanya penyakit menular ini, kita tidak perlu takut. Mengapa? Menurut ahli-ahli kesehatan mengatakan bahwa ketika seseorang ada rasa takut, maka imunitas tubuhnya menurun. Nah, hal ini sangat sesuai dengan firman Tuhan yang begitu populer, bahkan ada nyanyiannya. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca. Saya tahu saudara sudah tahu ayat ini, tapi harus kita baca. Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ulangi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sesuai dengan pendapat para ahli kesehatan yang berkata ketika orang merasa takut yang berlebih, imunitasnya menurun. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saudaraku, maka
anak-anak Tuhan dengan adanya COVID-19 ini tidak perlu rasa takut. Was-was ada, boleh nanti saya akan sampaikan firman Tuhan. Tapi rasa takut harus terhindar dari diri kita. Sehingga kita bisa menjalani new normal yang sekarang ini, saudaraku. Mengapa kita tidak perlu rasa takut? Nah, terusan dari Mazmur pasal 91 tadi itu, mari kita baca ayat 9-nya. Mazmur 91 tadi, saudaraku. Ayat yang ke-9-nya di situ berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi rasa takut kita hilangkan karena ada satu alasan, yaitu bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Kita orang-orang yang percaya berlindung kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Itu yang kita doakan dan terjadi, puji Tuhan saudaraku. Jika kita, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakit, kita orang yang percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita sudah disembuhkan. Ini yang perlu kita imani saudaraku. Itulah sebabnya kita gak perlu rasa takut. Sebab kalau takut kita sedikit saja datang itu bisa menyerang kita. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kalaupun datang, imunitas tubuh ini mampu melawannya sehingga kita selamat dari penyakit itu. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku, hal yang pertama supaya kita, saudaraku, jangan takut terhadap penyakit menular ini. Itulah yang harus kita lakukan. Karena Alkitab sudah menjelaskannya. Lalu apa kata Alkitab lagi tentang penyakit menular ini? Tadi kita jangan takut. Yang kedua, yang kedua ini dia saudaraku. Kita tidak takut, tapi kita perlu memang ada waspada. Kita berusaha untuk menghindar, kita berusaha untuk supaya jangan kena. Ada yang harus bagian kita. Mari kita baca Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat ketiga, saudara perhatikan firman Tuhan. Apa dikatakan Alkitab soal penyakit menular ini, saudaraku? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, saudaraku, jadi di samping kita tidak boleh ada rasa takut, tetapi kita harus waspada. Kita harus, di situ Alkitab menjelaskan supaya kita bersembunyi dari malapetaka. COVID-19 ini sangat berbahaya. Ini bagaikan malapetaka yang sedang mengintai banyak orang. Nah, kalau kita hanya sekedar anggap enteng, karena tidak ada rasa takut, lalu kita dengan seenaknya saja berkerumun sehingga kita gampang terkena COVID-19 ini. Bukan demikian. Tetapi kita di situ dikatakan sembunyi. Nah, apa artinya bersembunyi dari malapetaka ini, saudaraku? Ada dua hal yang perlu kita tahu. Jika kita kaitkan dengan COVID-19, malapetaka ini, saudaraku, dua hal yang harus kita kerjakan supaya kita bisa sembunyi terhindar dari sananya. Yaitu apa? Yang pertama, kita menghindari dari penularan COVID-19. Dengan cara apa? Nah, ini dia. Ini sudah banyak itu, saudaraku. Kita mendengar di media, gugus depan BNPB itu menjelaskan supaya kita terhindar. Ada beberapa cara yang sangat sederhana yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya new normal. New normal ini adalah kehidupan normal yang baru, yang tidak lagi sama seperti keadaan kita sebelumnya. Maka sekarang, saudaraku, kemana-mana kita perlu pakai masker. Ingat, saudaraku, itu dia.
Jadi bagaimana kita menghindarinya? Pakai masker jika kita keluar. Karena sekarang ini banyak sekali virus menyebar di mana-mana, saudaraku. Yang kedua, rajin cuci tangan. Ini sudah standar, di mana-mana dijelaskan. Ya, rajin cuci tangan. Yang ketiga, menjaga tangan kita ini, jari kita ini supaya jangan memegang hidung, mulut atau mata. Sehingga seandainya ada virus itu melekat, kita tidak masuk. Kemudian apalagi? Menjaga physical distancing, jarak. Dianjurkan 1,2 meter kira-kira dari orang supaya jangan gampang terkena. Nah, itulah cara menghindari yang pertama, saudaraku. Jadi Alkitab tadi sudah menjelaskan kita orang bijak itu menghindar dari malapetaka. Dengan cara itu tadi. Pakai masker jika keluar, rajin cuci tangan, menjaga tangan supaya jangan memegang mulut, hidung, mata. Kemudian menjaga dari kerumunan atau physical distancing, jarak antar fisik itu, saudaraku. Ini yang sangat sederhana yang perlu kita jaga. Nah, yang kedua, di samping menghindari seperti ini, para ahli kesehatan menjelaskan supaya kita juga menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan memiliki imunitas tubuh kita. Dan ini perlu kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Dengan cara apa? Nah, itu bisa kita gali, saudaraku, kita dapatkan dari sumber-sumber. Saudara tinggal klik itu di Google sekarang ini, Mbah Google itu menjelaskan banyak sekali. Atau kalau kita sudah dengar dari dokter-dokter dan lain sebagainya, saya mendapatkan ini, makanya saya mau bagi kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, perlu saya bagi kepada kita, jemaat yang belum banyak tahu, saudaraku. Nah, menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita itu, yang pertama, rajin olahraga. Haleluya. Jadi new normal ini, saudara, mengajak kita juga untuk rajin olahraga, mendapatkan sinar matahari. Nanti saya akan jelaskan itu, saudaraku. Yang kedua, apalagi? Istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah, nah ini dia, berusaha untuk mendapatkan vitamin, meningkatkan imunitas itu adalah 3. Saya dapatkan itu Tuhan dari dokter yang sering saya dengar di televisi maupun di media, saudaraku, yaitu vitamin C, vitamin D, vitamin E. Nah, vitamin D ini itulah dari sinar matahari yang gratis, saudaraku. Nah, kalau kita rajin mendapatkan sinar matahari itu vitamin D yang luar biasa. Jadi vitamin C dan vitamin E. Nah, kalau ini kita bisa dapatkan, saudaraku, imunitas kita akan terjaga. Nah, itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup dalam suasana new normal ini, kita menjalankannya, kita bekerja sama dengan pemerintah yang sudah memberikan pengarahan-pengarahan seperti ini kepada kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah banyak mendengar. Nah, perlu kita kerjasama, saudaraku, dengan pemerintah kita. Nah, itulah sebabnya hal yang kedua yang mau saya sampaikan, dengan menjalani new normal dengan iman ini, saudaraku, hal yang kedua mau saya sampaikan kepada kita adalah apa kata Alkitab tentang pemerintah. Nah, itulah sebabnya dalam menjalani new normal ini kita perlu bekerja sama dengan pemerintah. Nah, sekarang kita perlu tahu apa kata Alkitab soal pemerintah. Mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah, itu judul di Alkitab saya, saudaraku. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat kelima. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, saudaraku, Alkitab menjelaskan, mengajarkan kita supaya kita patuh kepada pemerintah sesuai dengan tema di Alkitab saya yang sudah kita baca ini. Jadi apa kata Alkitab tentang pemerintah, saudaraku? Di mana kita menjalani new normal ini, pemerintah sudah memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupan new normal yang sekarang ini. Nah, kalau saya yakin jika kita mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah ini, maka kita dapat menghindari dari COVID-19 ini. Nah, pembacaan firman Tuhan yang kita baca barusan tentang pemerintah ini, saya melihat di sini, saya mencatat ada 3 hal tentang pemerintah itu. Yang pertama, ayat yang pertama dari Roma pasal 13 ini, bahwa pemerintah itu adalah atasan kita dalam bernegara. Pemerintah itu adalah atasan kita yang namanya pemerintah, yang memerintahkan untuk kita berbuat sesuai dengan apa yang baik yang pemerintah rencanakan bagi kita. Ayat 7-nya, pemerintah dalam hal ini adalah orang yang perlu dihormati. Nah, ketika pemerintah memberikan atau mengeluarkan kebijakan, saudaraku, kita hormati, kita ikuti. Maka saya yakin dan percaya kita bisa terhindar darinya. Nah, kalau pemerintah selama 3 bulan melakukan untuk supaya tidak beribadah, puji Tuhan kita sudah melakukan. Nah, kalau sekarang pemerintah sedang melonggarkan, tapi bukan berarti semua orang langsung beribadah. Masih banyak, di Jakarta khususnya, bahkan PGI, KWI pun masih menghimbau untuk belum beribadah pada bulan Juni ini. Tidak apa-apa, tapi ada orang yang sudah melakukan, tidak apa-apa juga. Ketika melakukan ibadah secara biasa, nah ada protokol kesehatan yang harus diikuti. Jangan coba-coba melanggar, kita mungkin akan kena, saudaraku. Nah, oleh karena itu, yang kedua, coba kita lihat lagi bahwa ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah. Nah, jadi pemerintah itu ternyata berasal dari Allah, atau dengan kata lain perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati atau untuk menolong, atau perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat, ke rakyat, saudaraku. Jadi pemerintah adalah alat Allah untuk kebaikan kita. Ayat yang keempat. Jadi pemerintah itu adalah alat Allah untuk kebaikan bagi kita. Yang ketiga, ayat yang kedua di situ dijelaskan soal pemerintah adalah melawan pemerintah adalah melawan Allah. Nah, jadi saudaraku, kita tidak perlu melawan pemerintah. Dan di situ dikatakan orang yang melawan pemerintah layak dapat hukuman. Ayat yang kedua. Oleh karena itu, saudaraku, jangan kita melawan peraturan pemerintah. Ikuti petunjuk pemerintah. Haleluya. Sesuai dengan tema Roma 13 ayat 1-7 ini. Kepatuhan terhadap pemerintah. Haleluya. Artinya, saudaraku, kita harus mengikuti petunjuk pemerintah. Nah, walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Termasuk tadi, saudaraku, kita sudah mendengarkan poin yang pertama, bagaimana kita tidak takut kepada penyakit menular, kemudian kita juga harus bersembunyi dari malapetaka, dan kita juga sudah bekerjasama dengan pemerintah, saudaraku. Namun kadangkala hal yang buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudaraku? Ini dia hal yang ketiga saya mau sampaikan. Yang ketiga, mengapa kalau begitu? Mengapa Allah mengizinkan hal yang buruk
terjadi bagi orang yang percaya? Atau mengapa Allah mengizinkan orang percaya mengalami hal yang buruk? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ternyata ada orang-orang yang bisa kena juga, saudaraku. Kalau saudara mengikuti media sosial, ada hamba Tuhan yang kena disembuhkan. Ada juga orang yang tidak, saudaraku, mengalami kesembuhan. Tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu berkenan dengan ini, saya mau sampaikan saudaraku, poin yang ketiga, yaitu mengapa Allah mengizinkan hal yang buruk terjadi bagi orang percaya. Mari kita lihat apa kata Alkitab soal itu. Nah, mari kita baca dulu, kalau bicara soal hal-hal yang buruk, tidak ada orang yang mengalami yang lebih hebat dari sini. Mari kita baca. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, perhatikan. Ayub adalah orang yang mengalami hal yang buruk, kelas berat. Tidak ada orang yang saya baca di Alkitab mengalami hal yang buruk lebih parah dari Ayub. Kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kena penyakit sampar, kena penyakit kulit yang mengerikan, saudaraku. Tapi dia bisa bertahan luar biasa. Nah, oleh karena itu ternyata saya menyelidiki firman Tuhan, mengapa hal yang buruk Tuhan izinkan bagi orang yang percaya adalah membuat orang percaya lebih mengenal Allah dengan baik. Atau membuat orang percaya lebih mengenal Allah dengan benar. Haleluya. Jadi kalau bicara hal yang buruk, saudaraku, contoh yang paling tepat adalah Ayub ini. Dan kita melihat Ayub setelah mengalami sedemikian ini, saudaraku, barulah dia menyadari dan dia berkata di dalam Ayub 42 ayat yang kelima ini, kalau dulu dia mengenal Allah mungkin dari orang tuanya atau dari orang-orang yang lain seperti pernyataan tadi dia 5, dia mengenal Allah dari kata orang, tapi sekarang dia mengalami sendiri betapa Allah yang maha kuasa itu, yang memberikan pemulihan, yang bisa menolong dia dari segala hal yang buruk itu. Dan dia mengakuinya, saudaraku. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Allah memulihkan dia. Jadi itulah alasan pertama. Mengapa Allah mengizinkan hal yang buruk dialami oleh orang percaya. Supaya orang percaya lebih mengenal Allah dengan baik. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku. Selama kita mengalami hal yang buruk, jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan kita, kepada Allah. Atau bahkan meninggalkan. Kalau itu yang terjadi, saudaraku, maka kita tidak akan mengalami pemulihan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Tapi ketika kita bertahan lewat itu dan kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan seperti tadi yang sudah sampaikan bahwa oleh bilur-bilur Yesus Kristus kita dipulihkan, Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita. Maka kita akan mampu mengenal Allah dengan benar. Ayub percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa saja. Saudara lihat, ini kuncinya. Pasal 42 ayat pertama itu. Inilah pengakuan Ayub, saudaraku. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2-nya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Perhatikan. Jadi Ayub ini percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi walaupun Ayub mengalami penderitaan itu, saudaraku, tapi dia bertahan, dia tidak kecewa meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan memulihkan dia. Jadi lihat pengakuan daripada Ayub ini, saudaraku, bahwa dia percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kemudian dalam
42 ayat yang kedua itu juga saudaraku, bahwa Allah tidak pernah salah. Perhatikan pengakuan Ayub ini. Ayat yang keduanya itu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi enggak ada rencana Tuhan yang gagal, enggak ada rencana Tuhan yang salah, saudaraku. Pengakuan Ayub lagi, saudaraku. Kita lihat, makanya dia mengalami pemulihan itu. Ayat yang ke-6-nya dari ayat 42 itu. Coba saudara perhatikan. Ayat ke-6-nya itu. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi saudaraku, Ayub mencabut perkataannya yang membenarkan dirinya. Kalau kita membenarkan diri kita, sama aja kita menyalahkan Tuhan. Ayub 40 ayat yang ketiga. Saudaraku, Ayub 40 ayat ketiga. Di situ dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Coba saya baca lagi mulai dari ayat yang kedua. Apakah si pengecam hendak membantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Ini dia. Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku terlalu hina. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca lagi saudaraku, bahwa terus kita baca lagi di situ, saya akan bacakan terus ya. Sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Perhatikan. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ini poinnya. Kita seringkali membenarkan diri kita. Kita salahkan Tuhan. Nah, itu yang gak boleh saudaraku. Ketika kita membenarkan diri kita, kita sedang mempersalahkan Tuhan. Sebaliknya kalau kita mempersalahkan Tuhan, kita membenarkan diri. Jadi oleh karena itu saudaraku jangan. Ya. Biarlah apa yang kita alami ini boleh membuat kita semakin mengenal Allah dengan baik, dengan benar saudaraku. Nah, hal yang kedua, mengapa Allah mengizinkan hal yang buruk terjadi? Saya sampaikan 3 hal saja saudaraku, 3 hal saja. Nah, yang kedua, mengapa Allah mengizinkan hal yang buruk terjadi bagi seseorang? 1 Petrus 1 ayat 6 dan 9. Mari kita baca. Ayat yang ke-6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi hal yang kedua mau saya sampaikan kepada kita, mengapa orang-orang percaya dapat mengalami hal yang buruk. Yang kedua adalah untuk memurnikan iman kita. Haleluya. Bicara tentang pemurnian iman adalah bicara proses untuk menyingkirkan hal-hal yang bukan sejati. Seperti emas, kalau ada logam-logam yang lain itu dimurnikan,
diproses saudaraku supaya tersingkir, supaya tinggal logam mulia itu. Itulah pemurnian iman. Iman kita juga seperti itu. Disingkirkan hal yang lain. Sekarang ini saudaraku, wow, kalau saudara menyaksikan, saya menyaksikan sendiri di televisi, di medsos, bagaimana orang lagi tidak lagi mengandalkan kekayaannya. Punya harta bergelimpangan. Punya mobil Ferrari, mobil apa, dia bilang mobil saya sudah berbulan-bulan gak pernah saya pakai. Barulah mereka menyadari saudaraku, harta bergelimpangan itu ternyata tidak ada artinya. Diproses iman itu saudaraku. Lewat COVID-19 ini pun proses pemurnian iman sedang terjadi. Punya bangunan bertingkat-tingkat disewakan sekarang sepi saudaraku. Punya usaha transportasi sepi dan sebagainya. Bisa saja ini terjadi membuat orang semakin dimurnikan imannya saudaraku. Jadi memang iman itu harus diuji saudaraku. Bahwa memang betul lah bagaimana kita tadi sudah melihat bagaimana Ayub mengalami itu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17-18. Abraham sendiri bapak orang beriman itu pun diuji imannya ketika diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak itu saudaraku. Dia percaya bahwa sekalipun anak ini nanti dikorbankan mati, dia percaya itulah iman yang tulus bahwa anak ini nanti bisa bangkit. Itulah iman. Kalau Tuhan sudah minta, dia turut, dia mengikuti apa kata firman Tuhan saudaraku. Jadi iman itu harus diuji. Dan iman itu harus diperjuangkan. Iman itu saudaraku. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. Bagaimana iman itu harus diperjuangkan saudaraku. Saya yakin dan percaya saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah poin yang kedua ini kita dari mengapa hal yang buruk kita alami ini, yaitu pemurnian iman ini saudaraku, membentuk kita. Dan yang ketiga yang terakhir saudaraku. Ketiga yang terakhir, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Mengapa hal-hal yang buruk bisa dialami oleh orang percaya? Roma 8. Yang terakhir saudaraku, mari kita baca. Poin yang terakhir 18:23 dari Roma 8. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Luar biasa saudaraku. Jadi ini mau sampaikan kepada kita, mengapa hal yang buruk terjadi atau dialami oleh orang percaya. Yang ketiga ini adalah mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang percaya atau kita sebagai manusia belum tiba di sorga. Kita masih di bumi. Alkitab menjelaskan bahwa semua makhluk mengalaminya. Bahkan kita orang-orang yang menerima karunia sulung roh, yaitu kita anak-anak Allah pun mengalami penderitaan yang sama. Dan kalau kita baca dari mulai 18 ayat yang kedua, mulai Roma 8, 18 sampai yang ke-23 ini saudaraku, bahwa sedang menantikan sampai nanti kita mengalami pembebasan dari tubuh ini, artinya kita akan tiba di surga saudaraku. Jadi hidup di dunia ini selalu ada penderitaan. Kita lihat Roma 18 tadi. Roma 8 mulai 18 sampai 23 ini saudaraku. Coba saudara tunjukkan kepada saya siapakah orang
yang ada di dunia ini yang tidak mengalami penderitaan. Saya mau katakan kepada saudara, Mesias sekalipun, Yesus sendiri pun mengalami penderitaan. Tapi penderitaannya hanya untuk saudara dan saya. Kita diselamatkan, itu bedanya. Kalau kita mengalami penderitaan adalah supaya kita bisa mengenal Dia dengan baik, dengan benar. Mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Allah yang hidup itu, saudaraku. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan saudaraku. Jadi bisa saja hal yang buruk kita alami. Penderitaan bisa saja kita alami saudaraku. Semua orang bisa mengalami. Yesus sendiri yang adalah Tuhan itu yang menjadi manusia pun mengalami. Tapi Dia tidak pernah kecewa. Dia bertahan bahkan memberikan hidupnya bagi orang-orang banyak. Dan saya mau tantang kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalaupun kita mengalami penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami kelak ketika kita tiba di sorga. Apa kata Alkitab? Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Di sorga tidak ada lagi penderitaan. Jadi di sini ada, di sorga nanti tidak ada. Dalam Wahyu pasal 21 ayat keempat, saudara boleh baca nanti itu, saudaraku. Dan saya mau katakan kepada kita, saudaraku, bahwa memang hidup kita di dunia ini, hidup yang sekarang ini adalah hidup yang sementara. Nah kalau ini saya akan bacakan, mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 17 bagian akhir. 1 Petrus 1. Di situ dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, jadi Alkitab berkata bahwa kita ini masih numpang hidup di dunia ini. Artinya numpang itu sementara, bukan hal yang menetap. Kita sementara hidup di dunia ini. Paling-paling umur kita 70 tahun, 80 tahun, itu sementara. Tapi nanti kekal selama-lamanya di surga yang tidak ada lagi penderitaan itu, saudaraku. Sebab saya mau beritahukan kepada kita, inilah yang dikatakan Alkitab. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat ke-16. Ini dia, saudaraku. Ibrani pasal 11 ayat ke-16. Haleluya. Ayat 16 saya akan bacakan, saudaraku. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi tanah air kita yang sejati itu bukan sekarang ini. Tanah air kita, tanah air Indonesia sementara. Tapi tanah air yang sejati adalah sorga, dikatakan tadi. Yaitu suatu tanah air surgawi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal yang buruk bisa kita alami? Karena kita masih tinggal di dunia yang sementara ini. Kita belum tiba di surga. Haleluya. Saya berharap saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, yang mengajarkan kita atau mengajak kita menjalani new normal dengan iman. Bahwa iman kita ini pun saudaraku sedang dimurnikan. Saya yakin dan percaya biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita lebih baik lagi saudaraku. Sehingga dalam new normal yang akan datang, kita bisa menjalaninya. Berbeda dengan yang lalu. Kita nanti akan menjalani saudaraku hidup ini. Itu yang disebut new normal atau normal yang baru. Saya yakin dan percaya setiap kita anak Tuhan bisa menjalaninya. Sengaja saya membawakan tema ini karena ketika saya mengikuti saudaraku bahwa PGI mengadakan pertemuan lewat Zoom dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Pak Luhut Panjaitan, dia berkata para hamba-hamba Tuhan supaya ikut mensosialisasikan new normal atau normal yang baru ini. Saya sebagai hamba Tuhan juga ikut saudaraku. Dan inilah referensi firman Tuhan membawa kita dalam new normal ini saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Haleluya. Amin saudaraku. Mari saya ajak berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ini kepada kami semua. Materaikanlah firman-Mu ini, tuntunlah kami, bimbinglah kami terus Tuhan. Untuk menjalani hidup ini
khususnya new normal, kami mau menjalannya dengan iman. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang tidak pernah salah. Engkau Allah yang sempurna, Engkau sanggup menolong kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh terus membawa kami. Seperti firman-Mu yang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya, biarlah gereja-Mu terus Tuhan boleh bekerja. Walaupun kami masih beribadah online, tapi tidak akan mengurangi iman kami. Kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Berkati gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai melakukan ibadah seperti biasa. Dan mereka-mereka yang masih melakukan ibadah online pun, Tuhan lawat gereja-Mu. Pakai gereja-Mu ini menjadi terang bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja-gereja seluruh yang ada di Indonesia ini, berbagai denominasi. Berkati semua ya Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh menteri jajarannya, mereka-mereka yang duduk di bidang legislatif, yudikatif, TNI, Polri, semua kami berdoa berkati mereka. Khususnya Tuhan, mereka yang menangani gugus depan penanggulangan COVID-19 ini, Tuhan urapi dan berkati mereka. Para tim medis yang berjuang Tuhan untuk membantu orang-orang yang sakit, untuk melawannya, pulihkan dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih dan kemurahan-Nya. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah semua pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah segala pekerjaanmu. Haleluya. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghiburan dan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.